Shalom kekasih Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi terus kebenaran firman-Nya. Dan hampir sepanjang bulan ini kita mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan mengenai Kristus Yesus. Hari ini doa dan harapan saya kita semua dalam mengenal Kristus dan karyanya dapat membawa iman kita semakin kuat dan semakin mengasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Pimpin dan bawa hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu semakin mengokohkan iman percaya kami di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, agar kami dapat mengerti apa yang telah Engkau kerjakan untuk kami sebagai pengikut-Mu. Tuhan, terima kasih, banyak sudah yang Engkau lakukan untuk kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus semakin dibawa untuk mengerti dan memahami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik dan menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau harapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema arti kematian Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 7, demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekasih Kristus, Alkitab mencatat tentang terjadinya kematian memasuki dunia karena dosa. Pertama, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk hidup selama-lamanya. Tetapi ketika mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka dijatuhi atas hukuman dosa itu, yaitu kematian. Sekalipun Adam dan Hawa pada waktu itu berbuat dosa, tidak langsung mati secara jasmani, tercatat dalam Kejadian 2 ayat 17. Sebab dalam momen ini Allah telah memberikan pemahaman tentang penebusannya melalui pembunuhan kepada binatang yang tidak berdosa, dan kulitnya diambil oleh Allah dan dikenakannya kepada manusia itu dan istrinya, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 21. Kematian binatang tidak berdosa itu menjadi corak atau model pertama atas kematian Kristus, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tercatat dalam Roma 6 ayat 23. Setelah manusia itu berbuat dosa, sebenarnya manusia itu menghadapi kematian secara moral, yaitu tabiat mereka menjadi berdosa. Sejak Adam dan Hawa, semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa dan mengikuti keinginan daging sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kekasih, tabiat berdosa adalah suatu keinginan bawaan yang mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan Allah. Tercatat dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Tabiat berdosa membawa hidupnya tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah, dan tidak takut akan Allah. Roma 3 ayat 10-18. Tabiat berdosa adalah menuruti hawa nafsu daging dan menuruti kehendaknya sendiri, juga pikirannya jahat. Efesus 2 ayat 3. Tabiat berdosa akibat Adam dan Hawa, maka menerima konsekuensi kematian. Kematian yang dialami oleh Adam dan Hawa adalah kematian rohani ketika mereka tidak taat kepada Allah. Hubungan mereka yang intim dengan Allah menjadi rusak, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 6. Mereka tidak lagi mengharapkan berkomunikasi dengan Allah. Bahkan saat mereka merasakan kehadiran Allah, mereka bersembunyi, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 8. Kematian dialami Adam dan Hawa, yaitu kematian jasmani, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari
dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kekasih, akhirnya kematian sebagai akibat dosa mencakup kematian kekal. Hidup kekal seharusnya menjadi akibat ketaatan Adam dan Hawa, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 22. Akibat dosa, maka prinsip sebaliknya yang terjadi, yaitu kematian kekal telah diberlakukan. Kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Allah sebagai akibat ketidaktaatan, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 4, yaitu menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, Roma 6 ayat 16. Jadi, satu-satunya cara untuk lolos dari semua aspek kematian ini ialah melalui Yesus Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Dengan kematiannya, Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga memutarbalikkan pemisahan dan pengasingan rohani yang dihasilkan dosa. Kejadian 3 ayat 24, 2 Korintus 5 ayat 18. Kematian Yesus merupakan karya Tuhan yang agung, dan itu merupakan sejarah dan fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Bagi kita sebagai orang Kristen, sesuatu yang berhubungan dengan diri pribadi Yesus adalah sesuatu yang sangat berarti, dan itu mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya. Merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, sebab semuanya memberi makna bagi kehidupan orang percaya, yaitu kita sebagai orang Kristen. Fakta akan kematian Yesus di kayu salib adalah bahwa Yesus benar-benar manusia yang menebus dosa manusia. Kematian Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa Dia, yaitu Yesus, membuktikan dan menunjukkan ketaatannya yang penuh kepada perintah Bapa Surgawi. Kematian Yesus menyatakan bahwa Yesus telah melakukan pembenaran, yaitu membebaskan manusia dari tuntutan dan menyatakan benar atau tidak bersalah. Pembenaran di sini merupakan keputusan Allah, dan itu sah secara hukum, dan Alkitab menegaskan bahwa karena Kristus Yesus, Allah membenarkan orang durhaka yang beriman kepada Yesus. Manusia dibenarkan melalui pengorbanan atau kematian Yesus. Roma 3 ayat 24, pasal 5 ayat 9, pasal 8 ayat 33 sampai 34. Jadi pembenaran merupakan tindakan Allah bagi orang percaya di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya. Karena melalui Yesus kita ditebus, dikuduskan, dan dibenarkan, tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Kekasih, kematian Yesus juga sebagai kurban yang sempurna yang menyediakan pengampunan bagi orang berdosa, sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kematiannya sangat erat hubungannya dengan pengampunan dosa, karena dalam Perjanjian Lama mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Jadi bagi orang-orang yang memahami tentang hidup dan mulainya peradaban hidup manusia di dunia yang telah mengawali dengan dosa, tentunya memahami arti pengorbanan yang dilakukan Allah saat memberikan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Dan itu merupakan gambaran tentang kematian Yesus yang memberikan makna penebusan, pembenaran, dan pengudusan bagi manusia yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah arti kematian Yesus, dan itu sangat penting dan berarti bagi manusia. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat mencerahkan iman percaya kami, di mana pengorbanan-Mu, yaitu kematian-Mu di kayu salib, sangat dan sangat berarti bagi kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan, kami juga lewat apa yang Tuhan lakukan di kayu salib itu, kami ditebus
dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami dibawa untuk lebih mengerti tentang apa arti kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami supaya kami terus tetap melekat di dalam Engkau dan hidup kami dapat memberikan satu kehidupan yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.